Semua kita berharap agar kelak di hari kiamat kita bisa masuk ke dalam surga yang kita harapkan. Karena ia adalah merupakan negeri kekal yang abadi, yang penuh dengan berbagai macam keindahan. Setiap orang yang mendengar surga, pasti dia akan menggambarkan sesuatu yang indah di dalamnya. Setiap orang yang mendengarkan api neraka, pasti dia akan mengingat sesuatu yang mengerikan padanya. Dan setiap manusia, bila ditanya mana yang Anda pilih, masuk neraka atau masuk surga, pasti dia akan berkata, saya ingin masuk surga. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan menyediakan api neraka untuk orang-orang yang suka memaksiatinya. Dan akal Islam, untuk meraih surga bukan sesuatu yang mudah. Ia butuh kepada perjuangan. Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan, kesulitan, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan pertolongan Allah itu tiba? Allah mengatakan, apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian sesuatu yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga sementara belum menimpa kalian apa-apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa massathumul ba'sa wa dharra. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan. Ini menunjukkan, akhi, ternyata untuk meraih surga bukan sesuatu yang mudah, butuh perjuangan. Allah juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berusaha sungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang bersabar? Ternyata masuk surga itu membutuhkan kepada kesungguhan. Ternyata masuk surga itu membutuhkan kepada kesabaran. Ketika menaati Allah, kita harus sabar. Ketika menjauhi maksiat, kita harus sabar. Apalagi menghadapi berbagai macam kesusahan dan kesulitan hidup di dunia, maka kita harus selalu bersabar dan bersabar. Akhul Islam azakumullah, surga memang indah. Surga memang sesuatu yang kita dambakan. Berbagai macam kesenangan ada di dalam surga. Namun ternyata untuk meraihnya kita harus mengeluarkan air mata. Kita harus mengeluarkan keringat dan banting tulang. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Ternyata surga dikelilingi oleh sesuatu yang sulit. Wa huffatin naru bisyahawat, sementara api neraka dikelilingi oleh syahwat, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, lati akhi azakumullah,
kita tidak mungkin meraih surga dengan bersantai ria. Kita tidak mungkin meraih surga dengan berleha-leha. Tapi kita harus meraih surga dengan peluh, dengan kepenatan, dengan kesulitan, dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang senantiasa menimpa kehidupan kita dan menerpanya. Ikhwatul Islam azakumullah. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan dan kemampuan bagi orang yang ingin meniti jalan surga itu. Ikhwatul iman azakumullah. Namun alhamdulillah, Allah dan Rasulnya telah menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Jalan yang akan menyampaikan kita ke surga. Apa jalan itu ya akhi? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal yang apabila aku amalkan, aku akan masuk surga dan aku akan dijauhkan dari api neraka. Dalam satu riwayat Muslim, suatu ketika Rasulullah SAW sedang dikerumuni oleh para sahabat. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui masuk dan terus masuk ke dalam kerumunan itu. Kemudian para sahabat berkata, malah, ada apa orang itu? Iya. Lalu orang ini berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Kata para sahabat, malah, ada apa dengan dia? Kata Rasulullah, arabun malahu. Sesuatu yang sangat penting yang ingin dia tanyakan. Ya, memang itu penting sekali. Pertanyaan ini sangat penting sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa tuqimas shalah, dan dirikanlah salat. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadanlah. Wa tahujjal baita, dan hendaklah kamu haji ke Baitullah. Rupanya inilah ya akhi jalan kita menuju surga. Akhul Islam azakumullah. Namun ada sesuatu yang perlu kita ingatkan akhi. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis-hadisnya bahwa surga itu mempunyai 8 pintu. Surga mempunyai berapa? 8 pintu. Sedangkan api neraka mempunyai 7 pintu. Dan ternyata untuk membuka pintu surga itu membutuhkan kuncinya. Sementara kita harus mencari kunci surga. Dan sebetulnya kunci surga itu mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan. Kata para ulama, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah persaksian la ilaha illallah. Maka itulah kunci surga. Akhul Islam azakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda tentang surga apa? Innaha la tadkhuluha illa nafsun mu'minah, illa nafsun muslimah. Sesungguhnya surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa-jiwa yang muslim. Hanya jiwa yang muslim yang bisa memasuki surga. Akhul Islam azakumullah. Berarti siapa yang ingin masuk ke dalam surga, dia harus memiliki dahulu kunci untuk masuk ke dalam surga. Apa itu ucapan la ilaha illallah?
la ilaha illallah. Namun akhi, saya yakin semua manusia mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Semua orang mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang mampu untuk melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat yang sangat agung sekali. Sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwasannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada Allah, "Ya Rabb, alimni syai'an." Ya Rabb, ajarkan aku sesuatu yang tidak pernah Engkau ajarkan kepada hamba-Mu di dunia ini. Lalu Allah berfirman, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha." Ya Allah, kalau ucapan la ilaha illallah, maka semua hamba-Mu mengucapkan itu. Tapi yang aku inginkan adalah yang lain. Lalu Allah berfirman, "Ya Musa, lau anna samawati sab' wal ardina sab' kanat halqatan mubhamatan laqasamathu la ilaha illallah." Wahai Musa, kalaulah 7 bumi dan 7 langit berbentuk cincin yang kuat sekali, maka ia akan dihancurkan oleh kalimat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah dahsyat dan sangat dahsyat sekali ya akhir Islam azakumullah. Orang yang mati di atas la ilaha illallah berarti ia sudah mendapatkan kartu jaminan masuk surga. Kalau antum mungkin dapat kartu jaminan kesehatan, dapat kartu jaminan masa depan, tapi itu semuanya akhi hanya di dunia. Yang kita inginkan adalah kartu jaminan masuk surga. Kartu jaminan masuk surga itu apa? Syahadat la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Yusahu birajulin min ummati amamal khalaiq yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat ada seorang laki-laki dari umatku yang akan dipanggil di hadapan seluruh manusia. Nanti pada hari kiamat akan dipanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu 99 sijillan. Lalu akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya itu sejauh mata memandang, isinya dosa. Orang ini diberikan 99 catatan, Pak. Dan setiap catatannya itu kata Rasulullah maddal basar, sejauh mata memandang, isinya dosa. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, "Ya abdi, atunkiru hada?" Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini yang banyak? Si hamba berkata, "La ya Rabb, tidak ya Allah. Itu memang dosaku." Lalu Allah berfirman lagi, "Adzalamatka katabatil hafizun?" Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Si hamba ini berkata, "Tidak ya Allah." Lalu Allah berfirman lagi, "Alaka udzur?" Atau kamu punya alasan? Si hamba kembali berkata, "Tidak ya Allah. Itu memang semua dosaku." Si hamba ini sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Namun apa kata Allah? Dengarkan. "Bala innalaka indana hasanah." Ya, kamu memiliki sebuah kebaikan di sisi kami, kata Allah.
Kemudian fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah untuk orang ini kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Rupanya orang ini dahulu di dunia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Maka si hamba ini menganggap remeh kartu kecil ini. Apa hebatnya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan itu? Maka si hamba ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqa binisbati litilka sijillan. Apa hebatnya kartu yang kecil ini ya Allah dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang dan isinya dosa. Lalu Allah Ta'ala berfirman, innaka la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi di hari ini. Lalu kemudian dibawalah timbangan, lalu diletakkanlah 99 catatan dalam satu neraca, dan kartu asyhadu an la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang lainnya. Apa yang terjadi, Pak? Fasaqulatil bitaqah wa tashatis sijillat, maka menjadi beratlah kartu la ilaha illallah dan menjadi ringanlah ya 99 catatan itu. Maka orang ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Rupanya ucapan la ilaha illallah itu nanti pada hari kiamat menjadi berbentuk kartu. Kartu. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan itulah kartu jaminan untuk masuk ke dalam surga. Itu ucapan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dalam riwayat Muslim dari hadis Itban bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia mengharapkan padanya wajah Allah semata. Insyaallah ya akhi azakumullah. Itulah la ilaha illallah. Ucapan yang sangat dahsyat, ucapan yang sangat luar biasa. Maka jangan kita menganggap remeh masalah la ilaha illallah, karena ia kunci masuk surga ya akhal Islam azakumullah. Bahkan semakin sempurna la ilaha illallah yang dilaksanakan oleh seorang hamba, maka semakin sempurna ia masuk ke dalam surga. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uridat 'alayya al-umam", ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat, kata Rasulullah. Fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu ruhaitun, maka aku melihat seorang nabi yang diikuti suatu kaum. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan, dan aku melihat seorang nabi yang diikuti satu dan dua orang saja. Wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahadun, dan aku melihat nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Masyaallah. Idh uridat alayya sawadul azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar. Faqila li innahu Musa wa qaumuh, lalu dikatakan kepadaku itu Musa dan kaumnya. Thumma uridat alayya sawadul azim, kemudian diperlihatkan kembali kepadaku jumlah yang besar lain. Faqila li innaha ummatuk,
Lalu dikatakan kepadaku, itu umatmu wahai Muhammad. Wa fihim sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Pada mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Masya Allah. Berapa orang, Pak? Berapa orang tadi? 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Hebat, Masya Allah orang. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Rasulullah, humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yataqayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang tidak minta dijampi, diruqyah, dan tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan, dan tidak menganggap sial dengan burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT. Ikhwatul Islam, Rasulullah SAW mengatakan pada umat Islam ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dan ternyata sifat mereka bagaimana? Mereka tidak minta diruqyah. Padahal minta diruqyah itu hukumnya apa? Makruh. Ternyata yang makruh saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Itu menunjukkan akan kesempurnaan tauhidnya, kesempurnaan ucapan la ilaha illallah. Maka ia masuk surga tanpa hisab dan adab. Tapi Pak, ingat, kata Rasulullah jumlahnya hanya 70.000 orang. Kayaknya kita nggak ada kesempatan, Bapak. Di mana sahabat saja jumlahnya 100.000 lebih. Para tabi'in lebih lagi banyak. Para tabi'ut tabi'in, belum lagi ulama setelahnya yang jauh keimanan dan ketakwaannya. Kayaknya kita udah nggak ada kesempatan. Tapi alhamdulillah dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya ditambahkan. Maka kata Rasulullah, setiap 1.000 orang akan membawa 70.000 orang lagi. Berarti jadi berapa tuh? 70.000 bagi 1.000 berapa? 70 kali 70.000. Ya, hitung aja sendiri deh. Iya. Subhanallah, kenapa mereka bisa masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Rasulullah, mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak berobat dengan kai itu atau besi yang dipanaskan lalu ditempel di titik-titik akupuntur. Dan mereka tidak menganggap sial dengan burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Itu menunjukkan betapa sempurnanya ucapan la ilaha illallah. Sementara kita imannya Pak, Senin Kemis suka riya, suka ujub, suka sum'ah. Masya Allah. Akhul Islam azakumullah. Maka inilah ya akhi, orang-orang yang akan masuk surga dengan tanpa hisab dan adab. Itu orang yang merealisasikan ucapan la ilaha illallah. Dan itulah kunci masuk surga. Jadi kunci masuk surga itu apa Pak? La ilaha illallah. Namun masalahnya, apakah sebatas mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup? Jawabnya tidak. Akan tetapi harus dipenuhi yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bapak tahu, dahulu orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau. Kenapa Pak? Karena mereka orang-orang yang sangat fasih bahasanya, sehingga mereka faham betul apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, yang hakikatnya meninggalkan semua tandingan-tandingan selain Allah. Iya. Makanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah yang banyak itu menjadi satu saja?
Sungguh ini sangat aneh, kata mereka. Ikhwatul Islam azakumullah, orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka memahami maknanya. Yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah berarti kita hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah. Namun sayang di zaman ini banyak kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan dengan berbagai macam bentuk, Pak. Ada yang putar-putar kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Ada lagi yang kepalanya diginiin, la ilaha illallah. Macam-macam. Tapi subhanallah, kedukunnya rajin. Mistiknya kuat. Jimatnya hebat. Bagaimana hendak mengucapkan la ilaha illallah sementara jimatnya begitu hebat di tangannya? Sementara jimat itu sendiri sudah memalingkan ibadah tawakal kepada selain Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah ada yang memakai wahinah, sejenis jimat di tangannya. Lalu Rasulullah bersabda, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata orang ini, minal wahinah, termasuk jenis jimat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Inzi'ha," cabut. "Fa innaka in mutta wa hiya 'alaik lan tuflih abada." Sebab kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu memakai ini, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Sementara di Indonesia, Masya Allah, ucapan la ilaha illallahnya hebat, Pak. Tapi mistiknya kuat juga. Perdukunan merajalela. Padahal itu semua perbuatan-perbuatan yang bertabrakan dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tidak memahami apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Dahulu kaum musyrikin di zaman Rasulullah, Bapak, mereka mempersekutukan Allah di saat senang saja. Tapi di saat ditimpa kesulitan, mereka hanya berdoa kepada Allah. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa ombak yang besar, segera mereka berdoa hanya kepada Allah, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah saja. Lihat, Pak, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, di saat mereka ditimpa kesulitan, mereka lupa kepada Laut Latta, mereka lupa Uzza, mereka lupa Manat, mereka lupa Hubal, mereka lupa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka hanya ingat kepada Allah saja. Segera mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Sementara di zaman sekarang, ketika ditimpa kesenangan, datang ke kuburan. Dan ketika ditimpa kesusahan, tambah datang lagi. Ketika ditimpa kesulitan di lautan, banyak di antara mereka yang memanggil bukan Allah, tapi yang mereka panggil siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Ahmad Badawi, ya Syekh, subhanallah. Padahal dahulu orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditimpa kesulitan, mereka lupa kepada Latta dan Uzza. Mereka lupa kepada sesembahan-sesembahannya. Mereka hanya berdoa kepada Allah semata. Akhul Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhi, apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah? Kata para ulama, la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama dalam ucapan la ilaha, yang artinya tidak ada ilah. Rukun yang kedua artinya illallah, artinya kecuali Allah.
La ilaha dalam bahasa Arab disebut dengan nafi, peniadaan. Sedangkan illallah disebut isbat, penetapan. Berarti kita tidak boleh hanya meniadakan, tapi tidak boleh juga hanya menetapkan. Kalau meniadakan tidak ada Tuhan, ateis. Kalau menetapkan Allah itu Tuhan, belum cukup. Tapi kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, berarti kita hanya menetapkan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Adapun selain Allah tidak berhak disembah. Itulah yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Sehingga doa kita hanya kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, takut kita kepada Allah, cinta dan benci kita karena Allah, harapan kita gantung hanya kepada Allah. Itulah yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Hati kita tidak menggantungkan hati kita kepada kuburan, tidak pula menggantungkan hati kita kepada jimat, tidak pula menggantungkan hati kita ke batu akik. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itu ya akhi, kata para ulama, la ilaha illallah adalah kunci surga. Tapi kunci tidak akan bisa membuka bila tidak ada gigi-giginya. Kalau antum punya kunci rumah, gigi-giginya copot, Pak, jadi polos. Kira-kira bisa buka nggak? Nggak bisa. La ilaha illallah kunci surga. Tapi kalau kunci itu tidak ada giginya, sulit dan tidak bisa membuka kunci apa pintu. Lalu apa gigi daripada kunci surga? Kata para ulama yaitu 7 syarat la ilaha illallah. Ada 7 syarat la ilaha illallah yang harus dipenuhi Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu 7 syarat la ilaha illallah? Yang pertama, al-ilm, berilmu. Yang kedua, al-yaqin, yakin. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Yang keempat, al-inqiyad, tunduk dan patuh. Yang kelima, al-ikhlas, ikhlas. Yang keenam, as-sidqu, jujur. Dan yang ketujuh, al-mahabbatu, cinta. 7 syarat la ilaha illallah. Apa tadi? Siapa yang bisa mengulangi? Yang pertama, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, menerima. Yang keempat, tunduk dan patuh. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, cinta. Kenapa 7 perkara ini, Pak? Kenapa harus 7? Kenapa tidak 8, tidak 9, tidak 10, tidak 11? Pertama, karena memang ada dalilnya yang menunjukkan kepada hal itu. Yang kedua, secara kenyataan kita hidup sehari-hari, 7 perkara ini ada, Pak. Saya berikan contoh. Kalau antum mau pergi mencukur rambut, berarti pertama antum harus berilmu siapa orang yang bisa mencukur rambut Anda. Tidak mungkin setiap orang yang lewat antum panggil, Pak, rambut saya cukur.
Tapi antum harus punya ilmu dulu. Si fulan Masya Allah tukang cukur handal, 20 tahun malang melintang di dunia cukur mencukur. Wah, hebat ini orang. Ketika bapak dia dan ibu sudah punya ilmu bahwa dia memang tukang cukur, tumbuh yakin. Saya mau pergi ke sana. Akhirnya bapak dengan tegapnya pergi ke sana, dengan yakinnya pergi ke sana. Duduklah bapak di hadapan tukang cukur itu. Lalu tukang cukur itu berkata kepada bapak, "Maaf pak, rambut bapak ini kurang normal. Yang lebih bagus, rambut bapak ini harus begini dan begitu." Bapak bilang, "Ya udah, saya terima. Saya terima. Karena bapak kan lebih tahu dari saya. Bapak kan sudah ahlinya. Ya saya terima saja." Lalu kemudian tukang cukur itu berkata kepada bapak, "Maaf pak, coba kepalanya dimiringkan ke kanan sedikit." Bapak pun kemudian tunduk dan patuh dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Maka bapak pun kemudian memiringkan kepala bapak dengan penuh keikhlasan. Ikhlas pak, ikhlas, Masya Allah, tanpa merasa terpaksa, jujur dari hati. Ya. Kemudian tukang cukur ini berkata, "Maaf pak, miringkan lagi kepala bapak ke kiri." Dimiringkan lagi, tunduk, patuh. Dan bapak waktu itu tidak pernah bertanya, "Emang kenapa sih harus miring gini begitu?" Setelah selesai bapak mencukur, hasilnya Masya Allah, tumbuh rasa suka. Bapak berkata, "Besok saya kesini lagi." Berarti terpenuhi nggak tujuh? Terpenuhi tidak? Terpenuhi Pak. Mencukur saja 7 perkara ini ada. Bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah? Kita pertama harus berilmu tentang siapa Allah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Berilmu tentang itu. Dan ini pula yang diyakini oleh orang-orang musyrikin, Bapak sekalian, di mana orang musyrikin berkata, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika mereka bertanya kepada mereka, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Allah. Lalu Allah mengingatkan bahwa keyakinan kalian bahwa Allah pencipta dan langit dan bumi itu konsekuensinya hendaknya kalian menyembah Allah saja. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Wahai manusia, beribadalah hanya kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan yang telah menurunkan air hujan dari langit. Dengan air hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman dan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan, sementara kalian tahu bahwa Allah yang melakukan itu semuanya. Kenali Allah siapa, Pak? Kalau kita sudah kenal Allah, berilmu tentang Allah, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan berbagai macam kebutuhan, Allah yang menurunkan hujan, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit. Berarti konsekuensi kita hanya beribadah kepada Allah semata. Adapun selain Allah, makhluk yang diciptakan. Mereka yang menyembah matahari, matahari makhluk. Mereka yang menyembah sapi, sapi makhluk.
Mereka yang menyembah wali, wali makhluk. Mereka yang menyembah nabi, nabi makhluk. Kewajiban kita adalah menyembah Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah semata. Yakin, harus yakin, Pak. Setelah yakin, kita harus menerima semua yang dikabarkan oleh Allah, menerima semua yang diperintahkan oleh Allah, menerima semua yang dilarang oleh Allah. Lalu kemudian kita tunduk dengan setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keikhlasan mengharapkan wajahnya dan dengan penuh kejujuran dari hati kita. Lalu kita pun mencintai Allah dan takut kepadanya. Itulah yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Maka dari itulah Bapak sekalian, ucapan la ilaha illallah membutuhkan kejujuran. Coba tanya kepada diri kita dan hati kita, sudahkah kita jujur untuk mengucapkan la ilaha illallah? Orang yang jujur untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia akan meninggalkan semua tandingan-tandingan selain Allah. Tapi orang yang tidak jujur mengucapkan la ilaha illallah, biasanya dia akan mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka inilah kunci surga. Apa itu? Ucapan la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kita ingin masuk surga dan kita sudah mendapatkan kunci surga. Namun ternyata akhi, kita juga harus menyertakan selain kunci surga itu agar kita lebih sempurna masuk ke dalam surga. Apa itu, Pak? Al-amalus salih. Itu amalan saleh. Amalan saleh. Orang yang ingin masuk surga, dia harus beramal saleh. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah dia meninggalkan semua tandingan selain Allah, setelah dia meninggalkan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, maka dia beramal saleh sebagai bekal dia menuju surga. Karena memang demikian Allah mengatakan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Naam, akhwat Islam, azakumullah. Dan ternyata ya akhi, alhamdulillah, amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga sangat banyak dan sangat banyak sekali. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam telah mengabarkan dalam banyak hadis-hadisnya. Di antaranya yaitu rukun Islam yang 5. Sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkan aku suatu amal yang apabila aku amalkan, Allah masukkan aku ke surga dan Allah selamatkan aku dari api neraka. Kata Rasulullah, ta'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Beribadah ya akhwat Islam hanya kepada Allah saja. Dan antum tahu, ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, puasa. Kata para ulama, ibadah itu ada ibadah yang disebut dengan ibadah hati, ada lagi ibadah lisan, ada lagi ibadah anggota badan. Dan dari 3 perkara ini akhi, yang paling agung adalah ibadah hati. Apa ibadah hati? Seperti tawakal, seperti takut, seperti cinta, seperti harapan. Semua ini adalah merupakan ibadah hati. Maka ibadah-ibadah ini hanya kepada Allah saja kita berikan. Ta'budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata. Wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kamu berbuat syirik sedikit pun juga.
Karena syirik, ya akhi, adalah kezaliman yang paling zalim. Adakah di dunia kezaliman yang lebih besar dari syirik? Tidak ada. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah. Ayat ini membuat berat para sahabat, akhi. Karena ayat ini mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Setiap manusia pasti berbuat zalim. Maka para sahabat pun datang kepada Rasulullah. Terasa berat ayat ini untuk mereka. Kemudian Rasulullah meluruskan, bukan itu yang dimaksud oleh ayat. Tapi yang dimaksud oleh ayat bahwa kezaliman di sini maksudnya adalah syirik. Bukankah kalian membaca firman Allah, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Berarti ya akhul Islam azakumullah, yang dimaksud ayat tadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maksudnya itu kesyirikan. Maka dari itulah ya akhi, ini menunjukkan bahwasannya syirik itu kezaliman yang paling zalim. Mana yang lebih besar? Syirik atau maksiat? Syirik. Mana yang lebih besar? Syirik atau perbuatan bid'ah? Syirik. Selain syirik, masih ada kesempatan diampuni pelakunya oleh Allah. Tapi kalau seseorang mati di atas syirik, jangan harap dia masuk ke dalam surga Allah. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Haram masuk surga orang yang berbuat syirik itu. Orang yang mati di atas kesyirikan haram masuk surga. Allah yang bilang demikian. Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Subhanallah ya akhwat Islam azakumullah. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwasanya Allah berfirman kepada orang yang paling rendah azabnya pada hari kiamat dalam api neraka. Kata Rasulullah, "Yaqulullah li ahwani adaban li ahwani ahlin nari adaban yaumil qiyamah." Allah akan berfirman kepada penduduk api neraka yang paling ringan azabnya. Antum tahu penduduk api neraka yang paling ringan azabnya bagaimana? Diberikan sendal dari api neraka, membuat otaknya apa? Mendidih. Lalu Allah berfirman kepada orang yang paling ringan azabnya ini, "Ya abdi, hai hambaku, ara'aita law kanat dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha?" Bagaimana pendapatmu? Kalau kamu memiliki kekayaan dunia dan seisinya, apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Maka si hamba ini berkata, "Na'am ya Allah, ya Allah, aku akan tebus diriku." Lalu Allah berfirman, "Talabtu minka ahwan min hadza." Dahulu di dunia aku minta yang lebih ringan dari itu. Apa permintaan Allah? "Allah tusyrik bi syai'a." Aku cuma minta jangan sekutukan aku sedikit pun juga. Fa'abaita ila syirk, tapi kamu itu enggan kecuali berbuat syirik.
Makanya akhi azakumullah, kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka, akhi. Maka dari itulah wajib setiap muslim untuk takut dari kesyirikan. Wajib setiap muslim khawatir dirinya jatuh kepada kesyirikan. Jangan kita berkata, saya yakin tidak akan jatuh kepada kesyirikan. Masya Allah. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Allah berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa na'udzubika min wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan kami mengetahuinya, dan kami memohon ampun kepada Engkau dalam perkara yang kami tidak ketahui. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, maka ia akan terlindung dari syirik yang besar maupun yang kecil. Ikhwatul Islam azakumullah. Wajib. Kenapa seseorang bisa jatuh kepada syirik? Kenapa seorang manusia jatuh kepada kesyirikan? Yang pertama, karena kebodohan mereka terhadap ucapan la ilaha illallah. Orang yang tidak memahami apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan jatuh kepada kesyirikan. Dia akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan apa? Meremehkan tauhid. Menganggap tauhid itu tidak penting. Menganggap masalah tauhid dan syirik itu remeh. Maka orang seperti ini saya yakin pun akan terseret kepada kesyirikan. Apalagi, Pak, yang membuat seseorang jatuh kepada syirik? Sengaja menyelisih perintah Rasul. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah, yaitu syirik, atau ditimpa azab yang pedih. Di sini Allah mengatakan bahwa orang yang suka menyelisih perintah Rasulullah ditimpa salah satu dari dua. Yang pertama syirik, fitnah yaitu syirik, atau ditimpa adab yang pedih. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian pula orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa besar dan menganggap remeh dosa besar, bahkan ia sengaja berbuat dosa besar, kemungkinan besar orang ini pun akan terseret dan terjerumus dalam kesyirikan. Ya akhwat Islam azakumullah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman tentang wanita-wanita yang suka berzina. Apa kata Allah? وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Dan wanita yang suka berzina tidak boleh menikahinya kecuali laki-laki yang suka berzina atau lelaki musyrik. Allah mengatakan wanita yang suka berzina itu yang boleh menikahinya hanya dua. Yang pertama siapa? Wanita, laki-laki yang suka berzina. Yang kedua siapa? Laki-laki yang musyrik. Lalu Allah mengatakan dan diharamkan atas kaum mukminin. Syekhul Islam berkata, ayat ini memberikan petunjuk dan isyarat bahwa orang yang terus-menerus berbuat zina akan terjerumus kepada kesyirikan. Makanya kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufri. Maksiat itu bisa mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Hati-hati, Pak. Walaupun kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Karena masalah kafir mengkafirkan ada
etika-etika, syarat-syarat dan yang lainnya. Namun itu yang dikhawatirkan ya azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, setiap kita harus belajar apa itu syirik. Bagaimana macam-macam kesyirikan. Iya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada syirik. Fatal akibatnya. Sebab kalau kita jatuh kepada syirik, Allah batalkan seluruh amalan kita. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalan. Allah batalkan amalan. Inilah akal Islam, azakumullah. Amalan pertama untuk masuk surga, yaitu kata Rasulullah, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Itu kamu beribadah kepada Allah saja dan kamu tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini amalan yang paling agung, yang merupakan syarat untuk masuk surga Allah. Yang kedua apa kata Rasulullah? Amalan untuk masuk surga, wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan sholat. Sholat Bapak sekalian ibadah yang sangat agung Bapak sekalian. Semua syariat Allah wajibkan melalui malaikat Jibril. Semua perintah Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Sedangkan perintah sholat tanpa perantara antara Allah dengan Rasulullah. Dipanggilnya Rasulullah ke langit yang ketujuh dalam kisah yang agung yang disebut dengan Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah bertemu langsung dengan Allah tanpa perantara. Allah wajibkan sholat 5 waktu kepada Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat Bapak sekalian. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sabda apa? Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri wal wasyirk as-salah faman taraka faqad kafar. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu salat. Siapa yang meninggalkan salat ia akan kafir. Sehingga terjadi perselisihan para ulama setelah mereka bersepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban sholat, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kemudian mereka berselisih pendapat. Bagaimana apabila ada orang yang meninggalkan sholat karena malas? Apakah dia kafir, murtad atau tidak? Imam Ahmad berkata kafir, murtad dari agama Islam. Dalilnya kata Imam Ahmad hadis Al-ahdu alladhi bainana wa baina syirki wal kufri as-salah. Batasan antara kita dengan kesyirikan dan kekafiran itu salat. Faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka ia kafir. Sementara jumhur mayoritas para ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berkata orang yang meninggalkan sholat karena malas pelaku dosa besar, tapi belum sampai ke kafir, pada kafir. Kata Imam, tapi para ulama berbeda lagi yang tiga ini. Apa hukumannya? Imam Syafi'i berkata orang yang tidak sholat wajib dimintai taubatnya. Jika ternyata ia tidak mau taubat, maka dibunuh. Ini pendapat siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang paling keras. Ya. Sampai demikian akal Islam, azakumullah. Tapi subhanallah di Indonesia ini banyak orang melecehkan sholat. Banyak orang menganggap remeh masalah sholat. Ya. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Wa man lam yuhafiz alaihin, siapa yang tidak menjaga salatnya, kana ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman, maka nanti pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun,
Qarun dan Haman. Masya Allah. Bayangkan, antum kumpulnya sama Fir'aun, kumpulnya sama Qarun dan Haman, rugi sekali. Akibat daripada apa? Dia tidak menjaga sholatnya. Berat Bapak sekalian. Di zaman sekarang orang banyak meremehkan masalah sholat, melecehkan masalah sholat. KTP-nya Islam, tapi untuk sholat sulitnya minta ampun. Subhanallah, akal Islam azakumullah. Iya. Nah ini akhi azakumullah. Amalan yang kedua setelah dua kalimat syahadat untuk masuk surga adalah sholat. Sholat, sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Yang ketiga amalan untuk masuk surga apa kata Rasulullah? Wa tu'tiz zakah. Keluarkan zakat. Namun alhamdulillah Pak, zakat ini hanya untuk orang-orang yang punya kemampuan saja. Apabila terpenuhi nisab dan sudah lewat haul, maka baru boleh berzakat. Tapi kalau antum banyak utang, sehingga gaji antum, usaha antum, penghasilannya hanya untuk bayar hutang, maka tidak ada zakat untuk antum sama sekali. Atau gaji antum habis untuk keperluan sehari-hari, buat makan, buat bayar listrik, bayar telepon, dan yang lainnya, maka antum tidak ada kewajiban zakat sama sekali. Mudah, alhamdulillah. Yang keempat, amalan untuk masuk surga kata Rasulullah apa? Wasaumu Ramadan, watasumu Ramadan, dan kamu berpuasa apa? Di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sebentar lagi nih Pak nih, mungkin sekitar sebulan kurang lagi, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah kita sudah siap apa? Siap apa? Saya udah siap makanan Ustaz, dikumpul-kumpulin buat Ramadan. Bukan itu yang disiapkan ke bulan Ramadan. Saya udah kumpul-kumpul duit Ustaz buat sahur sama buka puasa. Itu pun juga kurang penting. Terus apa dong yang harus disiapkan menuju bulan Ramadan? Siapkan hatimu untuk bisa benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang tidak dibantu oleh Allah puasanya, sehingga ketika ia berpuasa lebih senang untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ketika ia sedang berpuasa ternyata tak jera untuk berbuat maksiat dan ghibah, sehingga akhirnya Allah tidak membutuhkan puasanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka persiapkan hati kita Pak untuk menghadapi bulan Ramadan dengan diisi ketakwaan kepada Allah, dengan diisi kebiasaan yang baik beramal saleh. Kemudian yang kelima yang Rasulullah kabarkan dari amalan untuk masuk surga apa? Yaitu haji ke Baitullah. Namun ini pun juga hanya bagi orang yang mampu saja. Adapun yang tidak mampu tidak wajib haji. Tapi subhanallah, Allah Maha Adil dan Maha Kasih Sayang, Pak. Antum yang tidak wajib haji dan tidak punya kemampuan haji, ternyata ada amalan-amalan lain yang nilainya setara dengan haji dan ringan lagi. Contohnya apa Pak? Contohnya dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabrani, kata Rasulullah SAW, "Man goda ilal masjid aw raha," siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau sore hari, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidak ada keinginan kecuali untuk mempelajari kebaikan yaitu ilmu, au yu'allima khairan,
atau mengajarkan ilmu, faraja'a ka ajril hajj, maka ia pun pulang dengan membawa pahala haji, sempurna hajinya. Apa itu, Pak? Amalan apa tadi? Hah? Amalan apa tadi? Hah? Tadi yang saya sebutkan amalan apa? Yang setara dengan haji. Yang setara dengan haji tadi barusan saya sebutin. Nggak ada yang dengerin kan? Ngeliatin anak-anak semua kan yang lewat. Itulah Bapak sekalian, kalau menuntut ilmu ya tidak fokus, antum yang rugi ya, sehingga akhirnya terluput dari ilmu yang banyak. Saya ulangi ya akhwal Islam, kata Rasulullah, man ghoda ilal masjid aw raha, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, kecuali ia pulang dengan membawa pahala seperti pahala haji, sempurna hajinya. Ini bagi mereka yang tidak mampu untuk haji, antum bisa melakukan hal-hal seperti ini. Maka dari itulah akhwat Islam, ma'azakumullah, Allah Maha Penyayang. Ternyata bagi mereka yang tidak mampu untuk haji, masih ada amalan-amalan lain yang insya Allah nilainya setara dengan haji. Tapi bagi antum yang punya kewajiban, antum wajib haji. Dan mereka yang berhaji jelas jauh lebih besar pahalanya ya daripada mereka yang tidak berhaji. Akhwal Islam, azakumullah. Jadi ini amalan-amalan yang Rasulullah kabarkan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tapi Pak, ketika antum masuk surga, antum gak punya rumah, gimana coba? Ternyata amalan untuk membuat rumah di surga itu harus pakai amal. Kalau antum di dunia untuk membangun rumah pakai apa? Duit, fulus. Tapi di surga untuk membangun rumah kita pakai apa? Amal. Banyak amalan soleh yang Rasulullah kabarkan bahwa siapa yang melakukannya akan dibangunkan rumah di mana? Di surga. Contohnya apa? Kata Rasulullah, man hafadha ala thnatay asyrata raq'ah, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam akan dibangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Iya. Ada lagi yang lain? Ada. Kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Kok sebesar sangkar burung? Siapa yang mau sholat di situ, Ustaz? Kata Syekh Ali, maksudnya kita bantu pengembangunan walaupun hanya sedikit. Udah deh, saya mau bangun rumah tapi saya bisanya bantu setengah meter aja nih. Saya bisanya cuma segini. Sekecil apapun bantuan antum untuk bangun masjid, kata Rasulullah, Allah bangunkan untuk kamu rumah di surga. Masya Allah, subhanallah. Ada lagi Pak amalan yang untuk pembangunan rumah di surga? Ada. Kata Rasulullah, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan ditulis untuknya 1000 kali 1000 kebaikan dan digugurkan darinya 1000 kali 1000 kesalahan dan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini buat ibu-ibu yang suka masuk pasar, suka masuk mall, plaza, itu semua pasar itu. Kata Rasulullah, orang yang membaca doa tadi ketika masuk pasar,
maka akan dibangunkan rumah di surga. Alhamdulillah. Sekarang Bapak sudah punya rumah di surga. Tapi masalahnya rumah Bapak tidak ada taman-tamannya, nggak enak, Pak. Kita pengen rumah kita itu ada tamannya yang indah. Dan ternyata, Pak, amalan untuk menanam pohon di surga ada lagi. Apa itu? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku Isra Mi'raj ke langit, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Ibrahim berkata apa? Ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam. Hai Muhammad, sampaikan salam untukku buat umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam untuk kita semuanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, kabarkan kepada umatmu hai Muhammad, annal jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kabarkan kepada umatmu wahai Muhammad bahwasanya surga itu tanahnya subur, airnya sangat tawar. Dan sekarang ini surga belum ada tanaman-tanamannya. Dan bahwasanya tanamannya ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu rupanya tanaman surga. Bapak ingin punya tanaman surga? Satu tanaman surga lebih baik pada dunia dan seisinya. Satu tanaman surga. Disebutkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah sedang sholat kusuf. Tahu sholat kusuf? Sholat gerhana matahari. Ketika sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah loncat hendak mengambil sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba loncat lagi ke belakang. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang aneh tadi waktu sholat. Apa kata Rasulullah? Apa itu? Engkau tadi tiba-tiba loncat untuk mengambil sesuatu. Apa kata Rasulullah? Tadi aku diperlihatkan oleh Allah aku diperlihatkan oleh Allah surga. Dan aku melihat pohon anggur, dan aku melihat di depanku setangkai anggur. Maka aku lompat ingin memetiknya, kata Rasulullah. Demi Allah, kalau tadi aku berhasil memetiknya, kalian semua akan memakannya sampai hari kiamat. Setangkai anggur bisa dimakan oleh manusia sampai hari kiamat. Satu pohon surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ternyata ucapan kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita sedang menanam pohon-pohon di surga. Saya mau tanya sama Bapak, Bapak bisa nggak mengucapkan subhanallah? Bisa? Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kenapa hari-hari kita kosong dari ucapan itu? Ketika kita membawa mobil, lisan kita terkadang lupa untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya kan? Terkadang kita lebih asyik ngobrol dan yang lainnya. Makanya kata Rasulullah, tidak ada saat-saat yang sangat disesalkan oleh penduduk surga nanti kecuali saat-saat yang mereka lewati tanpa berzikir kepada Allah. Jadi ada saat-saat yang penduduk surga nanti merasa menyesal. Kenapa waktu itu saya tidak mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Kenapa? Rupanya di sana akan diberikan oleh Allah pohon-pohon surga. Luar biasa. Alhamdulillah, Bapak sekarang sudah punya rumah di surga, sudah punya taman-taman di surga. Cuman sayang Bapak nggak punya kamarnya itu kok rumah. Rumahnya nggak ada kamarnya, Pak. Apa ada amalan untuk membuat kamar di surga? Ada.
kamarnya ini super eksekutif, Pak. VIP. Kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafan yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Di dalam surga ada kamar-kamar yang sangat istimewa, yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya. Sangat indah sekali kamar itu, kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, buat siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, liman at'amat ta'am, bagi mereka yang memberi makan, wa adamas siyam, dan senantiasa berpuasa, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan ia sholat di waktu malam sedangkan manusia sedang tidur. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, amalan ini bisa kita lakukan di bulan puasa. Di waktu siang kita puasa, di waktu malam kita sholat taraweh, sambil kita memberi makan fakir miskin. Maka kalau tiga perkara ini ada, berarti kita sudah membuat kamar-kamar yang sangat indah di dalam surga. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang antum punya rumah VIP, rumah yang indah dan cantik dengan kamar-kamar yang luar biasa. Terus nggak ada bidadarinya, itu mah udah dikasih sama Allah. Setiap laki-laki, kata Rasulullah, diberikan 2 bidadari. Iya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Itulah Bapak sekalian amal-amal. Tadi saya sebutkan tadi kunci masuk surga apa? La ilaha illallah. Setelah masuk surga berarti kita butuh apa? Amal untuk membangun rumah kita di surga, untuk menanam pepohonan di surga, untuk membuat cantik rumah kita di surga dengan kamar-kamarnya yang luar biasa. Ternyata semua itu dengan apa? Amal. Dan Bapak tahu tidak Pak, rumah di surga itu terbuat dari apa? Dari emas dan permata. Kata Rasulullah, batu bata rumah di surga itu terbuat dari emas, dan kerikil-kerikil terbuat dari permata hijau. Catnya terbuat dari apa Pak? Catnya itu dari minyak kasturi yang sangat wangi. Siapa di antara bapak-bapak yang menyebutkan di zaman ini ada orang yang rumahnya emas semuanya? Tidak ada. Di surga rumahnya orang penduduk surga, batu batanya saja terbuat dari emas. Pasir yang ada di depan di halaman rumahnya terbuat dari permata hijau yang sangat indah dan cantik sekali. Bayangkan Bapak sekalian. Dan penduduk surga tak pernah sakit. Dan setiap hari Jumatnya ada pasar, namanya pasar Jumat di surga itu, di mana mereka para laki-laki pergi ke pasar, lalu berhembuslah angin dari arah utara, menyebabkan wajah mereka semakin tampan dan baju mereka semakin bagus sekali. Ketika mereka pulang, mereka mendapati istri mereka pun semakin cantik rupawan. Di surga tidak ada yang peot. Semakin hari semakin cantik dan semakin indah. Maka dari itu ya akhi, kita semua ingin masuk surga. Tapi ternyata untuk ke surga, sudah saya sebutkan tadi, tidak mudah. Butuh perjuangan dan perjuangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.